Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yakni tentang pola jumlah ismiyah. Pola yang kita pelajari kali ini adalah jumlah ismiyah pola ketiga. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita review terlebih dahulu materi jumlah ismiyah yang sudah kita pelajari. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah setiap kalimat atau al-jumlah yang diawali oleh kata benda atau isim. Jadi setiap kalimat yang diawali oleh kata benda atau isim disebut dengan jumlah ismiyah. Rumus dari jumlah ismiyah adalah mubtada bertemu dengan khobar. Kata yang pertama sebagai mubtada dan penjelasannya sebagai khobar. Contohnya, al-muslimu sholihun. Seorang muslim laki-laki adalah soleh. Seorang muslim atau al-muslimu sebagai mubtada, sholihun sebagai khobar. Khobar menerangkan mubtada. Jadi, sholihun menerangkan seorang muslim. Ingat syarat-syarat jumlah ismiyah ada dua. Yang pertama, antara mubtada dan khobar harus sama dalam 5 hal. Jika mubtada'nya mufrad, maka khobarnya juga mufrad. Jika mubtada'nya musanna, khobarnya juga musanna. Jika mubtada'nya jamak, khobarnya juga jamak. Jika mubtada'nya mudzakkar, khobarnya juga mudzakkar. Dan jika mubtada'nya muannas, khobarnya juga harus muannas. Syarat yang kedua, mubtada harus tertentu dan khobar tidak tertentu atau tidak diberi alif lam. Berikutnya, kata benda atau isim yang mengawali jumlah ismiyah antara lain isim dhohir, isim dhamir atau kata ganti orang, dan isim isyarah atau kata penunjuk. Jumlah ismiyah memiliki 3 rumusan atau 3 pola. Pola yang pertama adalah isim plus isim. Pola kedua isim plus fi'il, dan pola ketiga isim plus harf. Yang akan kita pelajari kali ini adalah pola ketiga, yakni jumlah ismiyah isim plus harf, yakni harful jar dan dzaraf makan. Jadi yang kita pelajari kali ini adalah jumlah ismiyah rumusan ketiga atau pola ketiga, yakni isim plus harf. Rumusnya adalah isim bertemu dengan huruf jar atau dzaraf makan. Apa itu huruf jar atau dzaraf makan? Berikut adalah tabel pembagian dari huruf jar dan dzaraf makan. Jadi huruf jar atau dzaraf makan adalah kata bantu atau kata penghubung. Yang termasuk huruf jar adalah min, artinya dari, ila artinya ke, an artinya dari, ala artinya di atas, fi artinya di dalam atau di, bi artinya dengan, ka artinya seperti, li artinya milik. Sedangkan yang termasuk dzaraf makan adalah amama artinya di depan, wara'a di belakang, tahta di bawah, fauqa di atas jauh atau tidak menempel, kemudian janiba di samping, haula di sekitar, baina di antara. Jadi jumlah ismiyah kali ini adalah jumlah ismiyah diawali oleh isim atau kata benda bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf berikut, yakni huruf jar atau dzaraf makan. Oke ya. Supaya mudah menghafalnya, kita gunakan lagu untuk menghafal huruf-huruf jar dan dzaraf makan. Min ila an ala fi bikali, amama di depan, wara'a di belakang, tahta di bawah, fauqa di atas, janiba di samping, haula di sekitar, baina di antara kita semua. Bisa menggunakan lagu tersebut, atau kalau seandainya kalian punya lagu yang lain, bisa dibuat lagu sesuai dengan keinginan kalian untuk mempermudah kalian menghafal huruf jar dan dzaraf makan. Ustaz ulang sekali lagi. Min ila an ala fi bikali, amama di depan, wara'a di belakang, tahta di bawah, fauqa di atas, janiba di samping,
haula di sekitar, baina di antara kita semua. Bisa ya? Kalau sudah bisa, kita akan lanjut ke pembuatan kalimat. Ingat rumusan kita kali ini adalah isim plus harf atau jumlah ismiyah pola ketiga. Perhatikan contoh berikut. Al-muslimu fil masjidi. Seorang muslim laki-laki di dalam masjid. Seorang muslim ini adalah kata benda atau isim. Fi ini adalah harf. Nah, kemudian al-masjid ini adalah isim majrur, yakni di kasrah karena bertemu dengan fi atau bertemu dengan harf. Jadi setiap isim atau kata benda kalau bertemu dengan harf, ya, yang kita sebutkan tadi, min, ila, an, ala sampai baina, maka setelahnya huruf terakhir di kasrah. Al-muslimu fil masjidi. Jika perempuan menjadi al-muslimatu fil masjidi. Nah, untuk khobar huruf jar dan majrurnya ya tidak berubah, ya, walaupun isim sebelumnya berubah, maka yang keterangan huruf jar dan majrurnya tidak berubah. Al-muslimu fil masjidi, jika perempuan al-muslimatu fil masjidi. Jadi yang berubah adalah isim yang awal saja. Perhatikan beberapa contoh berikut. Al-muslimu fil masjidi, seorang muslim laki-laki di dalam masjid. Jika perempuan al-muslimatu fil masjidi. Jika musanna al-muslimani fil masjidi. Jika perempuan al-muslimatani fil masjidi. Jika jamak atau banyak al-muslimuna fil masjidi. Jika perempuan al-muslimatu fil masjidi. Jadi fil masjidinya tidak berubah, ya. Contoh berikutnya, al-mudarrisu fil idarati. Seorang guru laki-laki di dalam kantor. Jika perempuan menjadi al-mudarrisatu fil idarati, seorang guru perempuan di dalam kantor. Jika musanna atau dua orang, al-mudarrisani fil idarati, dua orang guru laki-laki di dalam kantor. Jika perempuan al-mudarrisatani fil idarati, dua orang guru perempuan di dalam kantor. Jika banyak al-mudarrisuna fil idarati, beberapa guru laki-laki di dalam kantor. Jika perempuan al-mudarrisatu fil idarati, beberapa guru perempuan di dalam kantor. Bisa ya, jika dirubah ke mudzakkar muannas maupun dirubah ke mufrad musanna jamak. Caranya mudah, jadi yang berubah adalah isim yang pertama, kemudian yang huruf jar dan majrurnya tidak berubah, atau khobar huruf jar dan majrurnya tidak berubah, ya. Contoh berikutnya, at-tajiru amamas suqi, seorang pedagang laki-laki di depan pasar. At-tajiru amamas suqi, jika perempuan at-tajiratu amamas suqi. Jika musanna atau dua orang, at-tajirani amamas suqi. Jika perempuan, at-tajiratani amamas suqi. Jika jamak, at-tajiruna amamas suqi, beberapa pedagang laki-laki di depan pasar. Jika perempuan, at-tajiratu amamas suqi, beberapa pedagang perempuan di depan pasar. Bisa ya? Nah, supaya kuat kita tambah lagi contohnya. As-sariqu wara'al baiti, seorang pencuri laki-laki di belakang rumah. As-sariqu wara'al baiti, jika perempuan as-sariqu as-sariqatu wara'al baiti, seorang pencuri perempuan di belakang rumah.
Jika dua orang atau musanna, as-sariqani wara'al baiti, dua pencuri laki-laki di belakang rumah. Jika perempuan, as-sariqatani wara'al baiti, dua pencuri perempuan di belakang rumah. Jika jamak atau banyak orang, as-sariquna wara'al baiti, beberapa pencuri laki-laki di belakang rumah. Jika perempuan, as-sariqatu wara'al baiti, beberapa pencuri perempuan di belakang rumah. Nah, sekarang beberapa contoh campuran, yakni isim plus haraf. Harafnya ini adalah campuran, ya, ada ala, fi, tahta, dan lain sebagainya. Contohnya al-kitabu alal maktabi, sebuah kitab di atas meja. Mejanya kasrah karena sebelumnya bertemu dengan ala. Al-kitabu alal maktabi. Al-maktabu fil fasli, sebuah meja di dalam kelas. Al-maktabu tahtas saqfi, sebuah meja di bawah atap. Ini adalah beberapa contoh kata benda yang jenisnya laki-laki. Sekarang adalah kata benda yang jenisnya perempuan. Contohnya as-saburatu fil fasli. As-saburatu fil fasli, sebuah papan tulis di dalam kelas. Al-kurrasatu alal maktabi, sebuah buku tulis di atas meja. Al-ustadu fil fasli, seorang guru laki-laki di dalam kelas. Kalau perempuan, al-ustadzatu fil fasli, seorang guru perempuan di dalam kelas. Oke. Contoh berikutnya, as-saburatu wara'al ustadzi, sebuah papan tulis di belakang guru laki-laki. At-tilmidzu amamal ustadzi, seorang murid di depan guru laki-laki. Al-ustadzu amamat tilmidzi, seorang guru laki-laki di depan murid laki-laki. Al-maktabu amamal ustadzi, sebuah meja berada di depan guru laki-laki. At-tilmidzu fil fasli, seorang murid laki-laki di dalam kelas. Al-qalamu fil jaibi, sebuah pulpen di dalam saku. Nah, demikian beberapa contoh jumlah ismiyah yang berbentuk pola 3, yakni isim bertemu dengan harf, yakni harful jar atau dzaraf makan, ya, kata yang menunjukkan tempat. Bisa dipahami ya? Kalau bisa, kita lanjut ke praktek berikutnya. Al-maktabu bainal ustadzi wat tilmidzi, sebuah meja di antara guru dan murid. Jadi harokat terakhir keduanya adalah kasrah. As-saburatu bainal ustadzi wal jidari, sebuah papan tulis di antara guru dan dinding. Al-jidaru janibas saburati, sebuah dinding di samping papan tulis. Ya, demikian beberapa contoh jumlah ismiyah pola ketiga. Sekarang kita masuk ke insya pasif. Tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan muzakkar dan muannasnya. Kalimat yang pertama, seorang muslim laki-laki ada di depan masjid. Kedua, dua orang petani perempuan ada di samping sawah. Ketiga, banyak atau beberapa pedagang laki-laki ada di dalam pasar. 4, seorang penyiar perempuan ada di dalam kantor. 5, dua orang pengemis laki-laki ada di depan rumah. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Tugas berikutnya sama seperti tugas yang pertama tadi, yakni terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kalimat yang pertama, sebuah pulpen ada di dalam tas. Kedua, sebuah kursi ada di dalam kantor. Ketiga, sebuah pohon ada di depan sekolah.
Keempat, sebuah mobil ada di antara rumah dan masjid. Dan kelima, 2 pulpen atau 2 pena ada di dalam lemari. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Selamat mencoba. Jika sudah, kita masuk ke uji pemahaman. Pilihlah jawaban alif, ba, jim, atau dal yang paling tepat. Soal pertama, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah ismiyah pola 3? Alif, al-muslimu salihun. Ba, al-muslimu yajlisu. Jim, al-muslimu sabirun. Dal, al-muslimu fil masjidi. Silahkan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedua, seorang insinyur laki-laki itu di dalam kantor. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, al-muhandisu fil idarah. Ba, al-muhandisu fil masjid. Jim, al-muhandisu fil ghurfah. Dal, al-muhandisu fil mustashfa. Silahkan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga, rumusan jumlah ismiyah pola ketiga adalah alif, isim plus isim. Ba, isim plus fi'il. Jim, isim plus harf. Dal, fi'il plus isim. Silahkan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat, at-talibani fil maidani. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, 2 orang murid laki-laki ada di kebun. Ba, 2 orang murid perempuan ada di lapangan. Jim, 2 orang murid laki-laki ada di sekolah. Dal, 2 orang murid perempuan ada di kelas. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima, yang termasuk harf atau dzaraf makan adalah alif, al-muslimu. Ba, jalasa. Jim, fi. Dal, al-masjidi. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keenam, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah ismiyah pola ketiga? Alif, at-talibani sabirani. Ba, at-talibuna yadkhuluna. Jim, at-talibatu mahiratun. Dal, at-talibatani fil fasli. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketujuh, seorang petani laki-laki ada di sawah. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, al-fallahu fil mazra'ah. Ba, al-fallahu minas suqi. Jim, al-fallahu ilal masjidi. Dal, al-fallahu amamal baiti. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8, al-masjidu amamal madrasati. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, sebuah masjid ada di depan kantor. Ba, sebuah masjid ada di depan kelas. Jim, sebuah masjid ada di depan sekolah. Dal, sebuah masjid ada di depan terminal. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, seorang pedagang perempuan itu di depan pasar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, at-tajiratu minal mahattah. Ba, at-tajiratu ilal funduq. Jim, at-tajiratu amamas suqi. Dal, at-tajiratu ilas suqi. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10, al-qalamani 'alal maktabi. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, sebuah pulpen ada di dalam lemari. Ba, 2 buah pulpen ada di atas meja. Jim, banyak pulpen ada di atas lemari. Dal, sebuah pulpen ada di atas meja. Silahkan pilih jawaban yang paling tepat.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.